Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat apresiatif dan sangat berharap penuh melalui dan atas nama negara kepada FKUB. Dan memang keberadaan FKUB ini di tengah-tengah dinamika negara yang terkadang naik dan kadang surut soal komunikasi, soal kerukunan, maka FKUB yang akan tampil menyelamatkan menjadi pahlawan. Bapak dan Saudara sekalian, saya ingin berkata kepada para pengurus FKUB bahwa arus baru FKUB harus kita respon. Apa arus baru sekarang ini? Artinya arus yaitu seperti sungai yang paling deras saat ini. Seperti apa arus FKUB yang harus direspon oleh segenap insan FKUB yang ada di Kabupaten Melawi khususnya malam hari ini. Pertama yang kita lihat adalah input yang kita ketahui bahwa input pertama fakta historis. Ini harus diketahui oleh kita semuanya. Yang sebetulnya sudah tahu, cuman belum kita narasikan. Tanpa dinarasikan, tanpa dikalimatkan kita sudah tahu. Tapi setidaknya malam ini mari kita sepakat untuk tahu sama tahu. Yaitu fakta historis. Bahwa Indonesia ini jaya, Indonesia ini ada, Indonesia ini tetap hari ini tetap bermartabat dan bermarwah. Sesungguhnya itu atas perjuangan, bukan perjuangan satu golongan, satu kelompok, bahkan satu agama. Ini harus kita akui fakta historis ini. Memperjuangkan, yaitu di awal dulunya kita memperjuangkan persiapan untuk kemerdekaan. Itu siapa yang berjuang? Seluruh suku, seluruh agama bersatu kita ingin merdeka. Indonesia harus bebas dari penjajahan kolonial Belanda. Itu pertama. Jangan pernah lupakan sejarah itu. Jas merah, pakai jas merah tapi sejarah dilupakan. Oh, lupa saya tadi ada kawan saya pakai jas merah. Itu. Kemudian setelah persiapan kemerdekaan, BPUPKI, PPKI, ini persiapan kemerdekaan ya. Coba lihat siapa pejuang di situ. Di situ ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari suku Jawa, ada dari suku Sumatera yang ada di Sumatera, ada dari suku yang ada di Kalimantan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama-agama yang lainnya. Berjuang, persiapan untuk kemerdekaan. Nah, coba. Sejarah ini, Pak. Sejarah. Mereka sekarang dulu tidak pernah berjuang. Begitu berjuang nanti kalau saya berjuang nanti saya jadi bupati ya. Gak ada mereka mikir itu. Yang mereka mikir bagaimana lepas dari cengkeraman kolonial Belanda. Habis itu. Kemudian tidak habis di situ. Fakta sejarah. Ketika kita berjuang melawan adanya istilah kembali ingin menjajah kembali. Itu Belanda. Zaman nikah ya. Coba lihat siapa yang berjuang di situ. Semua suku, semua agama, semua etnis bersatu padu untuk mengusir Belanda. Jangan sampai duduk lagi di Indonesia. Nah, coba itu. Ini sejarah jangan tak bisa ditutupi. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini fakta historis. Yang kedua, FKUB harus menjadi landasan ini. Fakta empiris. Fakta yang ada saat ini. Apa fakta empiris Bapak dan Ibu? Saya ingin buka dan saya lihat di beberapa dokumen yang sudah masuk di dunia maya. Tercatat September 2021. Artinya 2 tahun yang lalu.
Berapa jumlah suku pecahan dari etnis? Etnis itu adalah induknya suku-suku. Suku Melayu pecahnya berapa? Melayu sukunya berapa? Kemudian Jawa sukunya apa-apa. Batak macam-macam lagi ya. Jadi suku di Indonesia ini per September 2021 ada 1340 suku. Budaya per September 2021 ada 1239 budaya yang terlisting secara nasional. Kemudian kepercayaan, aliran kepercayaan ada 187. Yang terkenal itu ada 7. Dan yang ingin jadi agama itu ada 2. Yang pertama Kaharingan di Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah ya? Kalteng ya. Yang kedua Kejawen di Jawa. Ini sudah diusulkan ingin jadi agama. Maka siap-siap agama kita bukan 6 tapi 8. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak. Takut kantor Kementerian Agama nak mampu nambah lagi lokalnya. Aliran kepercayaan ada 187. Sedangkan agama kita sudah 6. Nambah terus nampaknya. Ngurang tidak akan mungkin. Dan di dunia barangkali agama yang paling banyak adalah di Indonesia. Indonesia ya. Kemudian bahasa yang terlisting, terdaftar secara nasional bahasa daerah di Indonesia saat ini ada 718 bahasa. Tapi kalau saya hitung-hitung Pak Bupati, Kalbar saja mungkin sudah ada 100-an ya. Setiap suku bahasanya sendiri. Setiap kampung bahasanya sendiri. Ya kan? Saya kadang tugas saya di Bengkayang, bingung saya. Kok bahasanya beda ini? Kok beda? Kami Pak lain suku, lain bahasa Pak. Kapuas Hulu juga begitu. Artinya kita akui betapa kaya budaya Indonesia ini. Organisasi non-praktisan, non-politik. Berapa jumlahnya? Tercatat di Mendagri sebanyak 250.000. Dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Ada 250.000. Bayangkan kalau semua mengajukan proposal kepada Bupati Dadi mati berdiri. 250.000. Ini persoalan negara bangsa kita ini. Kemudian organisasi politik. Tahun 2019 ikut meramaikan. Yang walaupun hanya ikut saja tidak menjadi pemenang. Tidak apa-apa, partisan. Partisipasi. Yang menang tentu tidak akan mungkin semuanya. Itu sebanyak 12 partai politik. Saat ini sudah terdaftar berapa jumlahnya? Yang sudah ada badan hukumnya sebanyak 75 partai politik sekarang ini. Nah, cuma nanti diverifikasi saja. Nanti sudah ada badan hukumnya. 75. Dan lain-lain. Indonesia ini benar-benar bineka. Tapi kita harus berjanji, harus tunggal ika. Kalau hanya bineka saja, tidak tunggal ika, tunggu Indonesia tinggal sejarah. Tapi karena kita ini bineka, tapi tetap tunggal ika. Insya Allah makin banyak perbedaan, makin kekuat Indonesia ini. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Bupati. Nah, apa yang ingin saya katakan dan titipkan ke pundak Bapak-Bapak yang aktif di FKUB, perwakilan kami. Apa yang ingin saya titipkan? Bahwa Indonesia ini kaya dengan perbedaan. Kalau begitu, Indonesia sangat terbuka untuk perpecahan. Jika perbedaan itu tidak ada lem perekat yang memadai, tidak ada tali pengikat yang kuat, maka akan hancur berantakan. Maka lem perekatnya, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, apa lem perekatnya? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Itu fakta empiris, Pak.
Kemudian fakta lain yang mempengaruhi Indonesia. Fakta lain mempengaruhi Indonesia, yaitu harus kita sadari bahwa dunia sekarang ini sedang melihat Indonesia. Cadangan minyak bumi dunia sudah berkurang. Kemudian air bersih, cadangan air bersih juga sudah terancam dunia. Kemudian kekayaan SDA di dunia lain, di negara-negara maju sudah makin pupus, semakin habis. Begitu melihat Indonesia di internet, kekayaan yang ada di Indonesia berlimpah ruah. Maka dunia sudah memantau, melihat, mengintip, bahkan ingin duduk di Indonesia. Ini hati-hati, bisa positif, bisa negatif. Dunia mau tidak mau ke depan, dia akan bekerja sama yang baik dengan Indonesia atau bekerja sama yang tidak baik dengan Indonesia. Ini tugas FKUB, bagaimana mengamankan keutuhan, mengikat di dalam seluruh yang berbeda itu. Jangan lihat perbedaan, tapi lihat persamaan, biar kita menjadi orang yang kuat. Ini saya kira tugas FKUB ke depan. Ya, fakta yang pertama, SDA kita, dunia mengakui Indonesia benar-benar gemah ripah loh jenawinya. Kaya raya Indonesia ini, Pak. Kaya. Juga Indonesia ini diakui sebagai negara yang pernah hilang dulu. Kalau dilihat dari DNA-nya, Indonesia lah sebenarnya negara yang dulunya cerdas, pintar, tenggelam oleh bencana alam. Ternyata DNA-nya adalah orang Indonesia, cerdas, pintar. Buktinya setiap ada olimpiade internasional, Indonesia selalu memegang juara. Artinya apa? Bangkit Indonesia. Ternyata seorang profesor dari Jepang, saya lupa namanya, bahwa dia mengadakan penelitian, tapi penelitian itu surveinya berdasarkan teori-teori yang sangat adaptif, yang sangat bisa dipercaya. Bahwa Indonesia dari tahun 2035 sampai 2050 akan menjadi kendali dunia. 3 besar kekuatan ekonomi dan juga kekuatan tembak-menembak itu apa? Pertahanan. Itu dunia, Pak. Indonesia nantinya. Itu 2035 sampai 2050. Karena seluruh kekuatan SDM dan SDA sudah terbongkar semuanya, maka Indonesia menjadi hebat. Yang akan menikmati mungkin Bupati masih, saya khawatir kalau Ketua FKUB jangan enggak lagi. Saya insya Allah masih. Itu 2035 itu. Jadi Indonesia ini memang lumbung kekayaan yang Allah simpan. Jadi surganya di bumi ini ada di Indonesia. Berada di dua benua. Dan semua minyak-minyak, sisa-sisa minyak dunia itu terlimpah ruah di Indonesia. Dan pusatnya di bawah Pulau Papua begini. Di bawah Pulau Papua ya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, ya, tunggu saja. Kemudian fakta yang lainnya, yaitu bahwa fakta yang mempengaruhi tadinya sangat besar, luar biasa, yang paling membahayakan kita, terutama masalah kerukunan, masalah moderasi ini, yaitu adanya organisasi transnasional yang masuk membawa gaya dan cara, karakter organisasi, karakter dan budaya yang tidak sesuai dengan karakter dan budaya organisasi dan budaya Indonesia yang berkembang selama ini. Nah, datang dari luar, apakah dari negara mana, sehingga di Indonesia terkesan bagaimana membumikan agama, membumikan Islam, membumikan Kristen Katolik, membumikan Hindu, Buddha, Konghucu di Indonesia. Tetapi tidak sesuai dengan karakter budaya kita orang Indonesia. Ini yang membahayakan. Namanya organisasi transnasional. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati,
Ini saya kira yang harus kita antisipasi. Siapa yang mengantisipasinya? Imam terdepan adalah FKUB yang seluruh masyarakat Indonesia menggantungkan harapan di pundak Bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang kedua, tadi input, sekarang proses. Bagaimana proses ini supaya input tadinya bisa kita kendalikan dengan baik. Proses pertama FKUB itu ada kalimat komunikasi, forum komunikasi ya. Forum sebuah kumpulan. Komunikasi adalah sebuah aktif tidak aktif. Komunikan artinya sifatnya hubungan, tapi komunikasi adalah hubungan yang aktif. Proses melakukan hubungan yang aktif. Jadi komunikasi yang komunikatif. Bagaimana forum melakukan komunikasi yang komunikatif? Karena di situ forum memiliki perbedaan-perbedaan, membawa perbedaan masing-masing. Islam membawa gayanya, Katolik membawa gayanya, Kristen juga ada gayanya, Hindu juga ada gayanya, Buddha juga ada gayanya, Kongfucu juga ada gayanya. Tapi bagaimana gaya-gaya itu kita harus kompromistis melalui komunikasi yang komunikatif. Ini saya pikir yang perlu kita kemas baik-baik. Komunikasi yang komunikatif. Saya khawatir FKUB forum komunikasi umat beragama. Yang lain ada forum, ada umat beragama, ada komunikasi yang tidak ada. Ini yang saya takuti ini. Ada FKUB namanya, tapi di SK-nya, tapi orangnya tidak pernah ada. Berarti tidak pernah berkomunikasi. Nah, ini saya pikir yang perlu harus menjadi perhatian. Orang FKUB pasti aktif karena ada kalimat komunikasi di situ. Aktif, bukan pasif. Aktif, jangan sampai sesuatu masalah sempat. Cukup ada asap saja, jangan sampai keluar apinya. Ada asap, segera matikan asap itu. Itu aktif FKUB. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, komunikasi yang komunikatif itu proses. Proses yang kedua ini menjadi bagian penting dengan ada sinergisitas yang luar biasa dengan Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses yang harus dibumikan, yang harus dilabuh melalui ini oleh FKUB. Bagaimana caranya moderasi beragama ini? Saya ingin tekankan dan saya ingin stabilo bahwa moderasi agama itu bukan kitab sucinya yang dimoderasikan, bukan agama yang dimoderasikan, bukan Islam yang harus dimoderasikan, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kongfucu, dan bukan kitab-kitab suci yang dimoderasikan. Tapi cara kita beragama, cara kita memahami kitab suci itu harus moderasi. Harus moderat. Karena Indonesia ini paling pas adalah kalau pemahaman yang moderat. Bukan yang radikal, bahkan bukan yang liberal. Tapi yang moderat. Ini yang pas untuk berlabuh di Indonesia. Bapak dan saudara sekalian, Bapak Bupati yang saya hormati, itu moderasi. Kenapa yang dimoderasikan itu agama? Nah, ini harus kita stressing ini. Seluruh aspek kehidupan manusia yang sangat pribadi, yang sangat mudah disentuh, yaitu urusan agama, hak manusia. Maka di alam agama ini ada sikap sektoralitas masing-masing. Islam ada sikap sektoralitasnya. Agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Kongfucu, ada sektoralitasnya. Ada keunikan, ada sesuatu yang dipertahankan, yang beda dengan yang lainnya. Maka semua itu jangan dimunculkan, karena kita adalah sikap bersama. Bagaimana cara kita ini? Hal-hal yang seperti itu jangan dikedepankan, tapi ada sisi-sisi lain, yaitu nilai-nilai universal. Itu yang kita munculkan. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi moderasi itu harus agama. Ekonomi ku tidak moderasi, enggak masalah. Ekonomi kalau ada yang bangkrut masih santai. Saya bangkrut di sini, tapi masih ada ikan silok saya di sana, masih santai. Oh, ikan silok habis, saya masih ada sarang burung walet, masih santai. Jabatan, enggak apa-apa. Ini lepas saya masih megang partai.
Hanya kan masih ada. Tapi kalau agama jangan coba-coba disentuh. Kalau agama bicara, jangankan harta, jangankan istri, jangankan suami, jangankan materi apapun, bahkan nyawa sekalipun rela kita korbankan demi agama. Maka di sini hati-hati kita bicara agama. Maka inilah yang perlu memahami agama, yaitu harus moderat, jangan radikal dan jangan liberal. Iya, Bapak senang yang di tengah. Saya tahu apa yang Bapak maksudkan. Karena Bapak dan saya seleranya berbeda sedikit. Ya, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ya. Jadi moderasi beragama itu adalah proses yang harus dibumikan oleh bapak-bapak yang penggiat FKUB. Moderasi beragama. Kemudian proses selanjutnya harus penggunaan IT. Banyak organisasi-organisasi besar dunia, transnasional, mereka bisa melihat di mana kelemahan Indonesia, di mana kelemahan Kalimantan Barat, di mana kelemahan Kabupaten Melawi. Mereka tahu kelemahan dan kelebihannya. Mereka tahu kenapa IT mereka sudah bisa menjangkau itu. Rahasia-rahasia yang ada di Indonesia, rahasia yang ada di Kalimantan Barat, rahasia yang ada di tempat kita, mereka di luar sudah tahu. Maka FKUB jangan ketinggalan, harus tahu juga. Harus tahu tentang IT. Gitu. Saya ingat ya. Iya, ini jangan, dunia sekarang bukan mesin ketik dah dijual. Bapak kan kena jual juga nanti. Iya, harus dunianya lain nih. Dunia YouTuber. Wah. Bapak dan saudara sekalian, saya ingat dulu organisasi Indonesia ini, mohon maaf ada beberapa termasuk, di sini ada yang Muhammadiyah ya? Ada ya? Muhammadiyah ini luar biasa Pak. Channelnya di internasional, sudah sebelum orang lain tahu, mereka sudah tahu. Informasi apa. Tapi sekarang ini mudah-mudahan semua juga yang lain bersaing. Dan saya berharap ini sebenarnya harus FKUB kalau bisa sama dengan intelijen yang resmi. Harus tahu semua itu. Karena memang di tangan mereka adalah aman tentram kita harapkan. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, penggunaan IT saat ini seluruh pengurus FKUB dan jajarannya kalau bisa jangan abaikan. Ini proses. Kemudian output. Apa output dari arus baru FKUB? Yaitu pertama adalah kerukunan. Bagaimana FKUB menjamin hidup dimanapun berada, kerukunan terjamin. Rukun apa? Kerukunan antar apa? Kerukunan minimal 3. Pertama, kerukunan berbangsa. Kita ini banyak suku, banyak etnis, banyak bahasa, banyak budaya. Maka bagaimana rukun? Bangsa yang memiliki bahasa, bangsa yang memiliki suku, bangsa yang memiliki etnis, bangsa yang memiliki macam-macam. Itu supaya bisa rukun. Ada titik temu, insya Allah ada titik temunya. Ini adalah jihad yang keras kita semua, terutama para bapak-bapak dan ibu yang berada di FKUB. Itu kerukunan berbangsa. Ada kerukunan bernegara. Nah, kerukunan bernegara. Ngurus negara ini tidak sendiri. Ngurus negara ini saya katakan di awal tadi. Ngurus negara ini macam-macam. Di kita ini hampir lengkap saya kira Pak Bupati. Menteri kita ada dari Islam. Menteri kita ada dari Kristen, ada dari Katolik, ada dari Hindu, ada dari Buddha, ada dari Konghucu, apalagi Kementerian Agama, dirjennya ada semuanya. Ini artinya apa? Bahwa kerukunan berbangsa ini harus kita kuatkan. Maka tidak boleh satu mendominasi yang lainnya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ini yang harus kita tegakkan di Indonesia ini. Tegakkan di dimanapun kita berada. Insya Allah kerukunan akan terjamin, kerukunan bernegara. Ini begitu naik habis ini. Begitu naik habis ini. Ini saya pikir orang yang tidak berjiwa nasionalis. Jangan berjiwa sektoralitas lah kalau di negara ini. Kalau yang berjiwa sektoralitas ini, nanti kalau saya jadi presiden, saya pecat dia. Kalau saya jadi presiden.
Tapi kan saya tidak mau menjadi presiden. Karena kemungkinan tidak ada sama sekali. Kemudian output selanjutnya adalah kerukunan beragama. Kerukunan beragama. Kita melihat kerukunan beragama ini jangan dilihat dari sisi yang negatif saja. Bagaimana kita ngelola agama ini menjadi sebuah kekuatan. Ini Pak, isu ke depan ini Indonesia akan menjadi rebutan dunia. Dan saya tahu melalui ini ada satu yang paling hebat. Saya dapat rahasia ketika saya peacemaking di Singapura. Bahwa waktu Melawi itu ada bahan tambang apa namanya? Uranium Pak. Yang bisa dibilang paling mahal itu ada di Kabupaten Melawi. Maka sekarang ini saya tidak mau jadi bupati karena belum diangkat. Nanti bawa saya mau. Jadi di Melawi ini bakal menjadi menjadi negara yang kaya raya dan negara kabupaten yang kaya raya. Diketahui ketika saya di peacemaking di Singapura. Di Eselon 2 kan ada diklat tim ya. Jadi peacemakingnya di Singapura. Jadi memantau potensi Indonesia tergambar semua Pak. Ya Allah, iya ya. Malah saya tidak tahu di Kapuas Hulu itu ternyata banyak juga Pak kelebihan. Ingat, di hulu-hulu Kapuas, ini masuk hulu juga, hulu Kapuas, hulu Melawi. Ke depan nanti Pak menjadi kabupaten yang kaya raya. Maka jangan pernah minta pindah dari Kapuas Hulu. Dari Melawi jangan Pak. Rugi Pak. 100 tahun ke depan kaya raya itu. Ya, jadi beragama. Gini, bagaimana ngelola agama yang banyak? Jangan jadikan ancaman agama itu, jangan. Tapi jadikan kekuatan. Begini. Indonesia akan diintai oleh negara luar nanti, baik dengan cara yang sportif maupun yang cara arogansi. Bisa dengan cara menjajah. Bisa saja. Tapi cara bagaimana kalau andai yang dengan frontatif, dengan peperangan segala macam. 6 agama itu jadikan alat Pak. Saya boleh resep kepada FKUB. Boleh enggak Pak saya sampaikan resep ini? Ini mahal harganya Pak. Tapi karena Bapak sudah menghadirkan makanan begitu, ya saya sampaikan sajalah. Tidak boleh pelit ini. Ketika negara Tiongkok ingin menyerang Indonesia, manfaatkan FKUB. Hei! Agama Konghucu maju ke depan. Kenapa? Itu dari Tiongkok nyerang. Bilang Indonesia ini mayoritas negara, mayoritas agama, banyak agama Konghucu. Kita satu guru, satu ilmu, jangan saling serang. Pulang kalian. Nggak jadi Tiongkok Pak nyerang karena ada saudara kita di dalamnya. Nah, coba. Kedua, dari India mau nyerang Indonesia. Bayangkan Indonesia nomor 2 terbesar penduduknya dan agama Hindu dan Buddha paling banyak di India. Hindu lah yang paling banyak ya. Mau nyerang Indonesia. FKUB memainkan peran atas komando Pak Bupati. Hei, FKUB maju ke depan. Siapa yang dimajukan? Kita pilih. Ini dari India. Kalau begitu, siapa yang kita tampilkan? Maka yang kita tampilkan adalah yang agama Hindu. Hei, agama Hindu, maju ke depan. Kenapa? Ini orang India datang. Oh iya ya, baik. Begitu mau datang, hei, siapa pemimpin dia? Jangan kamu serang Indonesia. Jangan kamu serang Melawi ini. Tahu enggak? Indonesia, Melawi, paling banyak agama Hindu. Pulang kalian. Kita satu saudara. Tahu enggak? Pulang dia. Gitu, Pak. Datang dari Thailand. Datang dari mana lah yang pusat agama Buddha. Mau nyerang ke kita. Kita bilang, maju agama Buddha. Selesai Thailand tuh pulang tanpa syarat ya. Pulang tanpa syarat. Kami di Indonesia ini banyak agama Buddha. Engkau tak tahu. Tahu enggak? Di sini banyak agama Buddha. Di Melawi ini banyak agama Buddha. Pulang ke sana. Kita bersaudara. Ayo kita hubungan bilateral. Itu yang kita bina baik-baik. Datang dari Eropa. Datang dari Amerika. Mau nyerang agama di sini. Menyerang Indonesia. Ternyata Indonesia tampil pastor. Tampil pendeta. Dengan tangannya yang keras seperti baja itu. Hei, Amerika, hei, Eropa, jangan kalian nyerang ke sini. Tahu nggak, Indonesia ini paling banyak agama Kristen, paling banyak agama Katolik. Jangan pulang ke sana. Kita bersaudara. Ayo kita
Atur baik-baik bagaimana hubungan bilateral yang baik. Jangan saling serang menyerang. Kita sama-sama rugi. Saya ini Katolik asli. Saya ini Kristen asli. Pulang, Pak. Amerika pulang. Eropa pulang. Ini perbedaan. Apalagi kalau Islam. Dah tahu dah dunia dah. Di sini mayoritas. Nggak akanlah lagi nyerang di sini. Apa Arab mau nyerang Indonesia? Tak lah. Banyak Habib di sini. Mana bisa dia nyerang? Itu perbedaan itu kalau dikelola dengan baik, sebuah kekuatan membantu TNI Polri, membantu TNI membanggar negara ini, memagar supaya tidak ada masuk dari luar menjajah Indonesia. Tampil FKUB dengan agama yang 6 itu. You understand? Itu baru contoh satu, Pak. Masih banyak yang lain. Nanti diundang sekali lagi bawa yang lain. Itu harus ilmu tuh pintar-pintar nyimpan. Ya baik Bapak sekalian, Ibu, Pak Bupati. Itu rukun beragama. Jadi cari manfaat, jangan cari yang mudaratnya. Perbedaan itu. Agama jangan dipaksakan sebab itu hak yang sangat vital dalam kehidupan kita. Mati mau kalau sudah bicara agama. Maka jangan disentuh soal itu. Kemudian kemudian energi ungkit yang harus kita munculkan. Apa itu? Saya ingin sampaikan bahwa manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial, nikmatilah takdir itu. Disitulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Kita berada di tengah-tengah yang ramai, itulah kebahagiaan. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Coba ini, air ini. Air ini karena proses sosial bisa datang ke sini. Ada yang ngambil airnya, berapa banyak pegawai yang ngambil air di sini. Kemudian ada yang bikin menghadirkan plastiknya, ada yang bikin tutupnya, ada yang bikin ini pengisapnya, ada yang tukang angkut, ada yang tukang jual. Berapa yang jutaan manusia terlibat dengan satu air datang ke sini. Artinya apa? Hidup manusia tidak bisa sendiri. Pakai songkok, songkok ini berapa banyak yang terlibat di situ. Dari petani kapasnya, dari petani benangnya, kemudian dari catnya, dari macam-macam, baru kita pakai. Jutaan manusia terlibat. Artinya hidup manusia tidak bisa sendiri. Maka jangan sok-sok diri yang paling hebat. Kita ini perlu orang lain. Islam perlu Kristen, Kristen juga perlu Islam. Katolik perlu Kristen, Kristen juga perlu Katolik. Sebalik, semua begitu. Kita berinteraksi. Inilah hebat Indonesia. Maka saya percaya dan yakin ke depan Indonesia akan menjadi hebat. Karena Indonesia ini berbeda, tapi mereka tetap satu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.